Bapak ambil satu. Iya. Nah, Bapak kenal nggak Pak sama ponsel itu Pak? Karena modelnya yang keluar banyak banget ya. Iya, benar. Ini adalah Nokia 5700 Express Music Pak. Kalau ini Nokia X Pak, ini 2014 Android pertamanya Nokia dulu Pak. Ini awalnya Pak dari handphone-handphone yang sebenarnya ada nih yang baru-baru di sini gitu. Gizmo Talk Podcast. Ya, halo Gizmo Friends, balik lagi di video Gizmo Talk. Kali ini saya kedatangan, kita lagi ketemu sama orang yang cukup spesial di sini. Di sini ada Pak Hero Cokoardi, Country Manager dari HM Indonesia. Kalau Gizmo Friends tahu smartphone Nokia, tablet Nokia yang ada di Indonesia, rilis resmi, nah itu dari HMD Global. Nah ini salah satu punggawa mungkin Pak ya kalau bisa dibilang gitu ya. Nah, kita mungkin akan ngobrol-ngobrol casual nih Pak. Jadi mungkin Bapak bisa infoin dulu udah berapa lama nih Pak di HMD Global? Hampir setahun lah ya. Oh, sudah hampir setahun. Oke. Ya. Jadi beberapa perilisan handphone yang kemarin sudah resmi di sini sudah. Kebetulan belum banyak dirilis ya, yang terakhir-terakhir nih. Nah, kedepannya ya memang kita rencana akan merilis beberapa model. Oh, nah tuh ada bocorannya, rilis beberapa model. Wah ini kelepasan nih. Kelepasan. Kalau Bapak lihat sebenarnya penjualan smartphone secara general mungkin Pak, tahun ini atau mungkin tahun sebelumnya tuh gimana di Indonesia ya specifically Pak? Oke, ya penjualan otomatis mengalami kontraksi lah ya. Baik di dunia maupun di Indonesia. Tetapi pasarnya sendiri masih cukup besar. Ya, dan untuk itu kita kepengen mendatangkan beberapa model, ya, membawa beberapa model yang beberapa minggu lalu diintroduce di IFA, ya. Itu di sana kan ada 4 model kan ya. Nah, nanti dua tipe dari sana, sama satu lagi model dari yang sebelumnya akan kita bawa masuk ke Indonesia. Gitu. Oke. Ya tinggal hitungan beberapa minggu ke depan lah. Oh, beberapa minggu ke depan tuh ya ada kayak sedikit bocoran. Mungkin Gizmo Fans sudah tahu, di gizmology.id kemarin udah diinfoin ya dari IFA atau IFA 2022. Emang HMD Global tuh secara global rilis beberapa device baru, ada smartphone, feature phone, sama tablet. Nah, dari tiga device ini ada yang saya penasaran sih Pak. Pasar feature phone tuh sekarang gimana sih Pak? Oke, pasar feature phone masih besar ya, terutama di Indonesia. Cukup bagus dan kita market share kita besar sekali di situ. Dan dengan bangga beberapa bulan lalu kita berhasil melakukan produksi perdana untuk feature phone. Yang ada sama Era Jaya ya Pak? Dengan Era Jaya. Jadi kita produksi di Semarang. Nah itu membuat menunjukkan komitmen kita lah ya untuk memproduksi di Indonesia. Dan supaya supply dan harganya pun juga bisa lebih gitu. Dan mungkin bisa mempercepat keberadaannya di sini ya Pak ya ketika kelas global ya. Betul. Nah, kan beberapa feature phone rilisan HMD itu kan beberapa sebelumnya kan pakai dukungannya cuma jaringan 2G aja ya Pak ya. Sedangkan di sini kan konon kayak mau fokus ke mungkin jaringan 3G atau 4G. Itu terkait itu gimana Pak? Akan ada mungkin varian 4G atau ada bocoran mungkin Pak ke depannya mengatasinya gimana? Kalau kita untuk yang varian 4G kita siap, benernya siap. Dan benernya pasar itu cukup menarik ya karena gapnya dari feature phone yang model-model utama ya ke smartphone yang paling terjangkau itu gapnya itu cukup besar di situ. Nah itu itu lagi kita pelajarin ya. Apakah kita mau luncurkan 4G kita ke Indonesia enggak? Dan itu adalah benernya bisa menjadi second phone buat teman-teman yang udah memiliki smartphone, ya kan, membawa satu video phone, ya mungkin ada beberapa aplikasi atau fitur utama yang harus ada di dalam video phone itu, ya kan. Nah itu nanti mungkin kita tunggu masukan dari Mas Pras deh, fitur-fiturnya apa aja itu yang harus, misalkan lah ya. Ya saya senang olahraga, saya senang lari, saya senang sepeda, senang naik gunung ya. Nah mungkin sebagai alternatif daripada bawa smartphone yang canggih tapi yang adalah besar ya, mungkin kita cukup bawa video phone ya. Nah tapi harus ada fitur-fitur tertentu di situ yang harus ada, yang dibutuhkan
yang mungkin belum ada di fitur phone yang 2G sekarang. Oke. Nah itu nanti coba ada masukan apa nggak dari Mas Pras di Oke. situ. Kemarin sih yang di IFA itu ada yang menarik sih Pak, fitur phone yang ada built-in true wireless Iya, stereo-nya. betul, Nah itu betul. Lucu itu ya seru itu banget. ya. Mungkin Oke. kalau di handphonenya bisa streaming musik itu pas banget sih Oke, harusnya. oke. Itu ada bocoran nggak Pak? Bakal ada ke sini nggak? Itu menarik, itu benar. Itu oke. menarik. Itu saya lihat aja langsung. Oke. Kalau kita sendiri kepengen beli berarti oke kan. Iya, iya, Sebenarnya iya, menarik iya, betul, gitu. betul. Nah itu tanggapan dari teman-teman di pasar gimana? Ya itu? kemarin ya karena Dari konsumen. dia ada secara desain juga ada membawa karakter dari seri Express Music yang dulu banget kan. iya, benar. Emang Nokia tuh masih punya apa ya, salah satu daya tarik kalau orang mau beli smartphone yang atau ponsel khusus musik, Express Music gitu. Oke. Dan itu dengan nama Express Audio rasanya sih bisa again pakai kunci nostalgia kali ya. Di harga berapa? Dan praktis gitu. Di harga berapa mau beli? Harga berapa gitu friends? Paling selama under 1 juta sih kayaknya Pak bakal Oke. menarik sih. Karena 999 dah. mungkin ya. Sekarang kebanyakan gitu ya. Handphone harganya cuma Ya, kurang ya. 1.000 aja dari Ya nanti bawah. coba kita lihat ya masukannya. Jadi di harga berapa? Kalau 4G video phone itu akan ada apa ya? Ada demand. Nah itu mungkin kita akan launching di sini. Oke, jadi secara facility udah siap Iya. di sini. Cuman apa mungkin perizinan dan demand-nya kali ya? Karena Pak, ya? kan gini, kalau kita 4G nanti kan kita harus produksi di lokal juga. Meskipun yang 2G pun kita juga melakukan inisiatif kita produksi di Indonesia kan ya. Nah nanti yang 4G video phone kita kan harus memproduksi di Indonesia juga, kepengennya kan gitu. Oke. Nah kalau volumenya kecil, hal itu tidak mungkin Iya, gitu. betul. Jadi harus size-nya harus besar sekalian. Oke. Nah size-nya besar itu harus di harga berapa? Itu yang kita pengen tahu gitu. Oke, Ya. oke. Ya, tergantung demand juga benar. Iya benar. betul. Nah, kalau kita barusan ngobrolin kelas ponsel yang paling terjangkau, pertanyaan juga banyak ditanyain nih Pak. Nah, Flagship, kelas premium, gimana tuh Pak? yang apa ini? Yang video phone atau yang smartphone? Smartphone. Kenapa udah beberapa tahun ini kesannya kayaknya mid range aja gitu? Ada alasan tersendiri nggak Pak? Oke. Jadi untuk memasukkan yang smartphone itu kan harus produksi di Indonesia. Oke. Kuncinya di situ kan ya. Nah, untuk itu kan kita harus ketemu volumenya dulu juga. Oke. Ya, pada volume berapa kita harus itu. Nah, itu kita lagi pelajarin terus. Nah, kalau kita benar-benar ada fitur ada tipe yang volumenya bisa cukup besar, yang secara ekonomi skill memungkinkan kita untuk produksi di Indonesia, ya kita akan produksi di Indonesia, kita launching di Indonesia. Nah tapi itu kita akan bertahap ya. Yang ke kuarter 4-nya akan kita bawa itu adalah dua tipe yang harganya sangat oke. Oh. Harganya sangat oke, tapi fiturnya bagus gitu. Oke. Ya, yang ya Bocoran lagi. yang saya entry smartphone ya kan, Oke. entry smartphone tapi dengan kamera yang bagus, ya baterai yang bagus, terus udah ada fingerprintnya untuk security-nya, Oke. ya tapi dan yang bagus lagi yang dari kita yang udah pasti dari Nokia adalah kualitasnya itu awet, ya kan, sama security-nya kan kita update secara berkala. Oke. Nah, itu yang mau kita launching di Indonesia. Lalu yang tipe satunya itu ada triple kamera, ya triple kamera, desainnya very nice, sangat tipis, Oke. ya. Terus layarnya juga besar, baterainya juga paling mungkin bisa jadi baterainya juga paling besar dibandingkan teman-teman sekelasnya. Oh, ya baterai itu Ya. salah satu diferensiasi yang menarik. Dan harganya sangat oke, sangat fair gitu ya. Dan kalau kita lihat apa yang membedakan kita dengan yang lain, ya Nokia adalah merek dari Eropa, gitu Ya, ya. ya. Nah mungkin yang sekarang yang tersedia di pasar untuk Android, ya mungkin sekarang adalah satu-satunya yang tersedia adalah Nokia Oke. yang dari Eropa. Oke, Gitu. oke. Nah itu mungkin menarik buat teman-teman di pasar gitu. Ya. Jadi tadi Pak Hero menyebutkan salah satu diferensiasi ya kenapa orang harus beli smartphone Nokia itu Ya, karena awet Agak terkenal. asal Eropa gitu ya. Ada lagi nggak Pak? Mungkin dari segi fitur atau desain atau lainnya yang bisa dibagi ini? Kalau kita beli barang-barang sehari-hari itu kan tiap hari kita beli. Tapi kalau kita beli gadget seperti smartphone itu
kan kita nggak setiap hari, nggak setiap bulan, bahkan nggak setiap quarter. Nah, itu carilah merek yang udah terbukti. Bukan sembarang merek, yang kualitasnya udah terbukti juga, ya. Itu memberikan kita kenyamanan. Dan sekarang kalau handphone kita rusak, handphone kita mati atau apa, kan repot gitu. Nah itu ya pilihlah merek yang sangat reliable. Nah, saya yakin ini adalah sesuatu yang kita bisa janjikan, kita bisa berikan lah ke konsumen, ya. Bukan merek sembarang. Jadi yang ingin ditekankan adalah kualitinya, awet ya Pak ya, dipakai jangka lama itu bisa tahan gitu. Dan kita tersedia di semua jaringan toko-toko handphone ya, dan juga di Erafone. Di situ teman-teman kan nanti juga bisa ada installment. Ya. Nah kalau membeli dengan cara installment, tapi di tengah jalan produknya udah rusak kan sakit hati. Ya, ini cicilan belum beres, tapi barangnya udah rusak. Nah itu Nokia di sini kan udah terkenal sendiri, ya, kekuatannya awet, ya, gitu. Itu makanya menjadikan opsi buat teman-teman untuk memilih, yang mencari produk-produk smartphone ini tadi. Nah, kalau tadi dari device-nya Pak, kalau layanan Purna Jual tuh sekarang SMD sama siapa sih Pak? Pakai Unicom karena quality-nya udah bagus banget, jadi Emang sudah lama sih Pak pakai Unicom ya? Iya. Dan service center kita ya itu semua kan jarang banget yang rusak, hampir rusak. Jadi ya harapannya memang tidak rusak Pak, cuman kalau misalnya udah tersedia di semua, aman. Dan karena ya kita sendiri udah ada di pasar puluhan tahun ya, jadi service center kita ya udah pasti paling kuat lah ya, sangat kuat lah, sangat reliable, sangat aman. Nah, SMD itu kalau saya lihat mungkin di situs resminya ya Pak ya, atau secara global, atau kemarin waktu IFA itu juga menekankan kalau smartphone mereka itu dirancang juga pas untuk bisnis atau organisasi. Nah sebenarnya SMD itu sekarang fokusnya kemana sih Pak? Apakah dua-duanya secara sama atau lebih ke lini bisnis atau masih tetap untuk consumer Pak? Jadi kalau produk ini bisa diterima enterprise, bisa diterima bisnis, otomatis consumer bisa menerima. Karena standar yang dibutuhkan para enterprise itu lebih tinggi, ya kan? Mereka membutuhkan security, mereka membutuhkan reliability, ya. Makanya itu yang security kita berikan update secara berkala, ya kan? Lalu ya kualitas produknya itu juga Nah, kalau kita bisa diterima oleh enterprise, konsumennya pasti bisa menerima. Pembelian di Indonesia otomatis ya masih banyak consumer, ya langsung consumer. Tapi enterprise harus kita garap juga. Karena mereka sering cari produk yang benar-benar awet, benar-benar aman. Nah, ini opsinya adalah kita. Gitu. Ya, memang di Eropa, banyak di ya US, di sini ya Pak. Iya, di Eropa, di US terbukti bahwa enterprise partner kita sangat menyukai kita, memilih kita, gitu ya. Jadi nggak main-main ya, hampir semua smartphone rilisan SMD itu masuk ke standar Android Enterprise Recommended ya Pak. Jadi bisa di-deploy secara mudah untuk organisasi kalau mereka mau update semua atau kasih fitur. Nah itu sesuatu yang salah satu diferensiasi ya Pak ya dari smartphone SMD ya. Oke. Tadi Purna Jual udah, terus seri-seri handphone udah. Kedepannya tadi Bapak sudah teasing nih ada produk baru bakal dirilis di beberapa minggu ke depan. Apalagi yang harus ditunggu nih Pak dari SMD Global nih Pak di Indonesia untuk konsumen Indonesia? Ada lagi tablet juga lah nantinya. Ada lagi tablet. Yang kemarin ada T20, nanti ada yang lanjutannya. Ada lanjutannya. Karena respon dari pasar, kita tes dengan T20 cukup bagus gitu. Terus kita nanti makanya kita launchingkan yang generasi berikutnya. Itu ada juga tablet ya, dan kita juga terobosan kita nanti adalah memperbanyak partner-partner yang memudahkan orang untuk membeli, yaitu financing itu tadi. Ya kita mengedepankan itu karena banyak sekali perusahaan financing concernnya adalah mereka cari barang yang awet,
ya kan, Iya, cari betul. barang yang kuat, yang awet supaya pas cicilannya itu masih jalan, barangnya masih ada gitu. Oh iya, iya, nggak iya. rusak ya. Iya, Nah ini benar-benar. kita cocok banget ya. Oh, oke, oke. Dan di negara-negara lain ternyata pilihan para financing company itu juga Nokia gitu. Oh, oke. Jadi bisnis model ini yang sangat cocok dengan untuk konsumen-konsumen, terutama adalah yang seperti di Indonesia ini, di mana financing cukup bagus potensinya. Oke, oke. Terima kasih Pak. Jadi ya itu udah ada bocoran-bocoran ya apa yang bisa ditunggu di beberapa pekan ke depan dari SMD. Jadi ada smartphone dan lanjutan dari Nokia T20. Review Nokia T20 juga udah ada di gizmologi.id. Nah, nanti bakal ada yang baru. Oke, sebelum kita menutup obrolan santai ini, saya mau ada ini Pak, iseng sih. Apakah Bapak mungkin kalau dari dulu ngikutin perangkat Nokia, kenal nggak sama dua ponsel ini? Sebentar, saya tunjukin ya Pak ya. Wah ini berat nih. Ini ada tes nih. Tes lucu-lucuan ya guys. Sebentar. Nih, Bapak ambil satu. Iya, nah. Bapak kenal nggak Pak sama ponsel itu Pak? Mungkin sebutannya sudah smartphone sih kayaknya. Iya, nah, karena modelnya yang keluar banyak banget ya. Iya, benar-benar. Iya, Nah, modelnya ya, ingat tapi ini adalah Nokia 5700 Express Iya. Music Pak. Iya, Nah, benar. ini salah satunya yang kayak kemarin ketika ada feature phone di IFA, langsung keinget karena warnanya tuh mirip gitu Iya. Pak. Gitu. Jadi menarik sih kayaknya kalau dibawa ke konsumen Indonesia ya Pak ya. Ya, yang boleh. itu ya. Terima kasih masukannya Nah. itu. Tadi kalau bisa nanti kasih indikasi harga. Oh, Di oke. harga berapa yang benernya indikasi harga. masih oke gitu. Siap, Ya. siap. Satu lagi nih Pak. Ya, boleh. Nih. Nah. Gizmofans tahu nggak? Iin masih hafal nih ya. Nah, ini kalau ini Nokia X Pak, ini 2014. Kebetulan dulu saya cover ini langsung ke Mobile World Congress, Android pertamanya Nokia dulu Pak. Jadi ya mungkin sebelum sekarang benar-benar bisa Android murni yang bisa update secara langsung. Ini awalnya Pak dari handphone-handphone yang sebenarnya ada nih yang baru-baru di sini gitu. Itu awalnya Cikal gitu. bakalnya ya, cakep ya. Kayaknya bisa deh Pak kalau dibawa yang desainnya tuh apa ya, gonjreng gitu Pak, nyala. Tapi Bapak tadi udah teasing, ntar ada yang stylish ya Pak ya? Ya, benar. Oke. Ya, itu aja mungkin sesi ngobrol santai kita di Gizmo Talk kali ini. Thank you Pak Hero udah sharing Terima kasih, informasi, teasing sama Gizmo Friends tadi perangkat-perangkat barunya. Kalau Gizmo Friends punya pertanyaan seputar SMD, mungkin bisa drop aja komen di bawah supaya nanti akan saya bantu follow up ke pihak resmi mereka. Buat kamu yang baru join channel ini, jangan lupa buat subscribe, like video ini, main-main juga ke situs kami di gizmologi.id, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.